Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya membahas soal penanganan terorisme dan intoleran di Indonesia. Setiap kali ada letupan intoleran dan terorisme, pemerintah Indonesia selalu memberi reaksi. Minimalnya adalah reaksi belasungkawa kepada para korban, reaksi mengutuk para pelaku. Tetapi apapun reaksi yang dilakukan oleh pemerintah tidak juga mempan. Umumnya reaksi terjauh dari pemerintah Indonesia adalah menindak secara hukum pidana, masuk ke wilayah hukum pidana. Saya mau mempertanyakan, apakah reaksi pemerintah Indonesia semacam itu efektif atau tidak? Jelas jawabannya tidak efektif, karena sampai hari ini intoleran di Indonesia dan terorisme tetap terjadi. Yang perlu dipertanyakan adalah cara pemerintah menempatkan persoalan ini ke dalam persoalan hukum pidana. Apakah benar atau tidak? Benar atau tidak, mari coba kita lihat. Memang Indonesia sebuah negara merdeka, tetapi yang perlu kita lihat, setiap ancaman dia dikategorikan sebagai ancaman atas keberadaan sebuah negara, Indonesia, atau dia mengancam dalam konteks kita sudah bernegara, tetapi dalam pelaksanaan bernegara. Konteks mana? Konteks ancaman negara atau konteks dalam kita mengisi kemerdekaan. Sehingga kita lihat apakah terorisme atau intoleran ini harus diperlakukan hukum pidana, memberlakukan hukum pidana kepada mereka sama dengan penjahat yang lain seperti maling, perampok, koruptor. Apakah disamakan? Kalau dilihat dari perlakuan Indonesia selama ini memang disamakan, tapi kalau dilihat dari motif kejahatannya berbeda. Saya mau memilah motif intoleran, motif terorisme di Indonesia sebenarnya adalah motif ancaman terhadap keberadaan negara, eksistensi sebuah negara. Negara ini bisa roboh, bisa runtuh. Negara ini bisa tidak ada. Memang banyak motif terorisme di seluruh dunia. Ada yang motif ekonomi, ada yang motif politik, ada yang motif ideologi. Nah, Indonesia ini saat ini terorisme dan intoleran di Indonesia ini adalah motif kekuasaan yang menumpang di atas ideologi. Berarti tujuannya adalah mengubah negara, membubarkan negara Indonesia. Tujuannya di situ. Kita lihat mereka memiliki tujuan membentuk negara khilafah, bukan negara Pancasila. Negara syariat, bukan negara Pancasila. Itu berarti posisi mereka ini sebenarnya sama dengan Jepang dan Belanda. Pertanyaan kita sekarang, kalau sekarang orang Jepang atau Belanda kembali menjajah Indonesia, apakah kita mau menindak mereka secara hukum pidana atau menindak mereka secara hukum militer? Saya melihat intoleran dan terorisme di Indonesia itu ancamannya terhadap negara, eksistensi negara. Sehingga kalau mereka menang, itu negara Indonesia bisa buyar, bisa bubar. Tapi kalau seseorang mencuri ayam, maling ayam, entah maling jadi maling ayam atau tidak maling ayam, jadi atau tidak, negara Indonesia tetap ada. Ini berbeda loh antara kejahatan pidana biasa dengan kejahatan semacam ini. Yang satu bisa merobohkan sebuah negara, yang satu negara tetap ada. Bagaimana mungkin pemerintah memperlakukan yang sama terhadap dua motif berbeda, dua kejahatan berbeda, tapi diperlakukan hukum sama, sama-sama sebagai kriminal, sama-sama sebagai penjahat? Kalau di negara bijaksana, menurut pandangan negara bijaksana, tentu ini keliru. Bentuk
penjajah sekarang sudah berbeda dengan penjajahan di zaman dulu. Zaman dulu penjajahannya antar bangsa, antar negara. Sekarang tidak lagi. Penjajahan antar bangsa, antar negara sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah penjajahan atas ideologi, penjajahan atas sebuah ajaran, lewat sebuah ajaran, macam khilafah ini. Jadi definisi negara yang termasuk dalam sebuah negara itu adalah satu, pemerintah, adanya pemerintah yang sah. Dua, adanya hukum negara, yaitu termasuk mulai dari ideologi negara seperti Pancasila dan UUD 45, adanya rakyat, dan adanya wilayah. Sekarang, terorisme dan intoleran di Indonesia ini sering mengancam pemerintahan yang sah dan selalu berkumandang ancaman terhadap ideologi negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu ancamannya ke situ. Posisi ini sebenarnya mereka adalah sama dengan posisi Jepang, posisi Belanda pada abad ke-20. Peperangan abad ke-20 itu sama dengan sekarang ini, dengan Indonesia saat ini. Nah, kenapa perlakuannya bisa berbeda? Ketika dengan Belanda dan Jepang hadangnya dengan peperangan, tapi ketika dengan intoleran, dengan premanisme, hadangnya dengan hukum. Padahal sama-sama mengancam negara. Ketika berhadapan dengan hukum, maka intoleran sama teroris disamakan dengan maling. Maling ayam, maling mobil, maling emas, disamakan itu. Disinilah letak kekeliruan di pemerintah Indonesia. Kalau itu di negara bijaksana, maka cara pandang terhadap terorisme dan terhadap intoleran di Indonesia adalah musuh negara. Kalau dia musuh negara berarti dia berhadapan dengan kekuatan negara. Kekuatan apa itu? Dia harus berhadapan dengan kekuatan militer. Kalau militer sekarang sudah tidak bisa lagi dibenarkan adanya peperangan di zaman ini, maka dia harus diperlakukan hukum secara khusus, yaitu hukum bisa ada ancaman untuk pencabutan kewarganegaraannya. Dan setelah kewarganegaranya dicabut, dia harus dideportasi keluar. Tidak tahu, terserah dia mau kemana, ke negara mana terserah dia, yang berarti tidak di Indonesia. Itu kalau di negara bijaksana, cara memperlakukan intoleran dan terorisme adalah dengan menempatkan mereka sebagai musuh negara dan menempatkan mereka sebagai kolonialisme gaya baru, kolonialisme di abad 21, yaitu penjajahan ideologi, penghancuran sebuah negara lewat penjajahan ideologi, penjajahan kebudayaan. Risikonya adalah bisa mati atau hidup dan menjadi orang Indonesia atau tidak sama sekali. Jadi hadangnya cuma dua, satu militer dan kedua hukum yang akan memberi jaminan orang ini tidak mempunyai hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.